Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama BJB Channel Bang Jai Bercerita. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu tips tema yang menarik yang akan kita obrolin pada siang atau menjelang sore hari ini. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, yang belum likes ataupun komen, ya langsung saja subscribe channel Bang Jai. Tentunya nanti akan kita berikan edukasi dan tips-tips menarik di kehidupan kita. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara memulai bisnis frozen food. Tips buat teman-teman semuanya yang akan memulai usaha frozen food. Nah, oke, teman-teman semuanya, sebagai gambaran bahwa bisnis frozen food ini adalah salah satu bisnis yang sangat luar biasa sekali. Nah, menurut informasi bahwa di tahun 2020 ini, saat pandemi ini, justru bisnis frozen food ini sangat booming sekali ya. Ada kenaikan kalau tidak salah sekitar 200%. Wow, luar biasa sekali tentunya. Berarti itu menandakan bahwa bisnis frozen food itu peluangnya sangat menjanjikan. Dan bisnis frozen food ini bukan bisnis yang musiman. Nah, tentu saja ketika kita memulai bisnis frozen food, tentunya kita harus tahu tips ataupun cara-cara agar kita bisa berbisnis frozen food sesuai yang kita kehendaki. Oke. Teman-teman semuanya, yang pertama tipsnya adalah niat berjualan, niat berbisnis. Karena bisnis itu tanpa dilandasi dengan niat, tanpa dilandasi dengan niat yang kuat, maka bisnis ini tidak akan bisa jalan dengan maksimal ya. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama ketika mau bisnis frozen food, yang pertama yang dikuatkan adalah niat untuk berbisnis, niat untuk berusaha. Oke, agar apa? Agar satu, tentunya kita dapat penghasilan dari bisnis tersebut. Karena bisnis dengan tanpa niat yang kuat, dengan tanpa tekad yang kuat, maka bisnis tersebut bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan dengan maksimal. Oke, itu nomor satu. Nomor dua adalah teman-teman semuanya ketika mau bisnis frozen food, teman-teman semua harus tahu produknya, tahu produk yang akan dijual. Ya, jadi teman-teman itu harus tahu tentang produk yang mau dijual. Nah, produknya apa, mungkin apa namanya, nugget atau sosis. Kita harus tahu produk yang mau dijual. Nah, kira-kira produk ini laku enggak ya kalau dijual. Jadi ketika ada orang yang tanya tentang detail produk ini, nugget, mungkin bahannya dari apa, ini harus kita pelajari juga. Namun bisa dipelajari sambil jalan ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ikuti tren ya. Ya, misal ini contoh saat ini mungkin yang rame lagi cireng ya. Kemudian nanti bulan depan yang ramai misal ini ada bakso aci dan sebagainya. Nah, produk-produk yang seperti itu perlu kita ambil juga. Dalam bisnis frozen food ini trennya, karena kita ini bisnis makanan, maka bisnis ini ada tren-trennya. Mungkin nanti di bulan Ramadan ramenya apa, atau yang ramai itu produk apa sih. Bisa jadi nanti misal ayam ungkep atau lauk-lauk yang instan itu juga ramai ini nanti di bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman semuanya, buat yang main bisnis frozen food, apalagi buat pemain yang baru, ini harus update tentang produk-produk ya. Bisa browsing di internet, bisa nyari di Facebook, marketplace dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman yang harus diperhatikan adalah jual produk yang sudah ada izin edarnya. Ini perhatian juga ya. Jadi produk yang sudah ada izin edarnya ini insya Allah aman.
biasanya nanti kalau teman-teman buka toko, kemudian eh, tokonya sudah buka, kemudian rame, nanti barangkali suatu saat ada sidak, ada razia dari dinas. Biasanya ngecek nih, produk ini ada izinnya apa belum, kemudian produk ini masih layak jual atau tidak. Nah, ini paling tidak kalau teman-teman jual produk yang sudah ada izinnya, maka insya Allah aman. Nah, biasanya yang kena razia itu produk-produk yang belum berizin. Ini perlu teman-teman menjadi perhatian juga. Yang selanjutnya adalah yang paling terpenting adalah networking atau jaringan, ini jejaring. Nah, dalam bisnis ini kita tidak bisa jalan sendiri, teman-teman. Bisnis itu butuh partner, bisnis itu butuh teman, bisnis itu butuh jaringan. Kita tidak bisa main sendiri. Kita butuh yang namanya distributor, kita butuh yang namanya reseller. Nah, begitu pula di bisnis frozen food ini kita harus butuh yang namanya partner bisnis. Nanti teman-teman semuanya bisa mencari partner teman-teman semuanya yang mungkin area terdekat. Misal teman-teman yang ada di Pekalongan, nah ini nanti teman-teman bisa nyari di area Pekalongan yang jualan frozen food itu mana. Kita bisa jadi reseller, bisa ikut jualin produknya dia, nanti produk kita bisa masuk ke toko dia. Kita simbiosis mutualisme, teman-teman ya. Nah, itu yang terpenting adalah partner. Seperti pengalaman saya ini, saya ingin buka bisnis frozen itu sejak tahun 2018, teman-teman. 2018 saya sudah punya satu freezer, tapi karena saya bingung, saya mau berjalan seperti apa bisnis saya, tidak ada yang bimbing, teman-teman. Benar ini, bahkan saya sudah belanja di salah satu distributor, nominal belanja hampir sekitar 4 juta ya, 3 juta lebih lah. Ini sampai expired karena apa? Saya bingung mau jualnya seperti apa. Saya sudah ngontrak tempat, tapi 1 tahun tempat itu tidak terpakai. Nah, itu teman-teman butuh jejaring, butuh mentor, butuh partner, karena bisnis itu butuh jaringan, teman-teman. Ya, alhamdulillah di tahun 2020, alhamdulillah sudah bisa memulai usaha bisnis frozen food yang mungkin berawal dari rumah ya. Saya memanfaatkan ruang tamu yang mungkin waktu itu saya punya satu freezer, kemudian tambah 2 freezer, tambah 3 freezer, tambah 4 freezer, dan selanjutnya alhamdulillah dengan bisnis yang step by step, dengan sedikit demi sedikit, alhamdulillah toko sudah bisa berjalan. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang mau buka bisnis frozen food. Pokoknya tetap semangat, kuatkan niat dalam berbisnis. Salam berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.